We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Ki Siswanto Galuh Aji, seorang budayawan dan pemerhati budaya Nusantara. Selamat malam Ki. Selamat malam. Mas Ijal. Ki Galuh aktif dalam konservasi budaya ya. Budaya apa saja yang diperhatikan Ki? Silakan. Iya. Jadi secara umum yang saya perhatikan adalah budaya yang ada di lingkungan saya, di lingkungan terbatas dengan kemampuan dan pemahaman saya sendiri, mulai dari permainan anak-anak, kemudian pola ujuk-ujuk tumpeng, dan kalau di sini bilang itu resik-resik ganyangan nih. Jadi resik-resik bunden itu yang kita lakukan. Juga tentang pemahaman di beberapa serat-serat Centini yang konon ada banyak pembelokan. Juga termasuk ada beberapa hal yang dilakukan oleh para pelaku budaya. Nah, ini kita dahulukan budayanya, bukan dari sektor seninya. Ini yang kadang-kadang juga berbenturan dengan, mohon maaf, keterbatasan pemahaman agama. Yang kita bermain ini tidak bolehlah, kita begini katanya pada aturannya tidak ada lah, yang katanya sampai dengan hukum-hukum syirik, musyrik dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang mulai membuat pemikiran-pemikiran generasi kita itu seperti terhambat. Dan saya kalau bilang dengan bahasa saya sendiri, tapi bukan bermaksud menghakimi dan menjudge, inilah lebih pada penjajahan spiritual. Nah, ini yang mencoba kita kaji kembali, kemudian kita kenalkan lagi, dan kita jelaskan bahwa tujuannya yang mendasar adalah ini. Tadi Ki Galuh ngobrol masalah ada yang tidak sesuai atau yang keliru gitu. Bisa kasih contoh salah satu yang keliru atas budayawan-budayawan yang sudah ternama dengan apa yang sebetulnya dipraktekkan di grassroots atau kalangan bawah. Itu apa ya? Istilahnya apa ya, Pak Bondan itu waktu itu ya? Akar rumput, ya. Kalau kalangan bawah sih enggak juga ya, cuma akar rumput, ya silakan. Jadi bahasanya bukan keliru ya, tetapi lebih pada tidak memahami secara detail, karena mohon maaf beliau tidak turun langsung, tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga lebih banyak melihat itu dari sudut pandang akademisi. Nah, lebih banyak melihat sudut pandang itu dari teori-teori tulis, yang ada bukan dari teori-teori yang dituturkan langsung oleh yang benar-benar pelaku. Dan ini sebenarnya benturan yang paling
mendasar bukan dengan para budayawan sendiri, tapi justru mohon maaf pada disiplin-disiplin agama tertentu. Nah, karena yang terjadi di bawah itu cara memahami di dalam bentuk permainan dan segalanya itu adalah kita bertuhan dulu. Nah ini kita ambil contoh misalkan teman-teman kita sedang berkunjung ke salah satu punden atau kemana kita pakai dupa, pakai kemenyan, kemudian di apa ya dibilang ini bertentangan dengan hukum inilah, hukum itulah, hukum inilah. Sementara tidak begitu. Yang ada di masyarakat, hukum yang mereka pakai adalah hukum-hukum adat itu sendiri. Nah, jadi dari hukum perilaku itu sendiri, bagaimana kita itu mengimplementasikan cara kita bertuhan dengan pola-pola kemakhlukan. Kalau dalam bahasa agama yang saya yakini adalah membangun kesempurnaan hablum minanas itu adalah tangga untuk menuju kesempurnaan hablum minallah itu sendiri. Oke, oke. Nah, biasanya apa yang benturan-benturan ini apakah sering ditemui oleh Ki Galoh? Bagaimana? Benturan-benturan ini apakah sering ditemui di lapangan, Ki? Sering. Benturan-benturan itu sering dan ada walaupun terbungkus. Tetapi kami kembalikan lagi pada konsep leluhur bahwa ketika kita melihat ada benturan atau ketika kita melihat ada tembok, maka kita ingin kita selamat, tetapi tidak menyelamatkan yang lain. Dan ini yang tidak boleh terjadi. Ini yang tidak boleh terjadi. Ki, bisa diulangin, Ki, ya? Diulangin yang kalau ada tembok, apa yang terjadi, Ki? Nah, benturan tadi kita bahasakan sebagai bisa tembok, bisa kayu, apa yang menghadang di depan kita. Maka yang paling kita utamakan adalah kita itu mencari jalan. Walaupun dari Mbah Buyut itu ya dalam bahasa Jawanya, cara ben rekoso ora apa-apa, sing penting kowe selamat, terus sing liyane ya ora cilaka. Artinya dengan usaha yang bagaimanapun kita mencari selamat, tetapi dengan tidak mencelakakan yang lain. Karena apapun yang terjadi, kita itu sama-sama titahnya, kita itu sama-sama makhluknya. Begitu yang kita lakukan. Nah itu sulit, Ki. Itu sulit, Ki. Tidak. Kesulitan itu hanya karena kita tidak mau melakukan. Kadang-kadang faktor ego kita yang membuat itu sulit. Enggak sulit. Karena apa? Kita meletakkan ego kita. Nah, kita meletakkan rasa paling benar. Sehingga kita itu terdorong untuk tidak menciptakan kesalahan ketika kita mencelakakan yang lainnya. Karena kesalahan yang terbesar adalah ketika kita mencelakakan yang lain. Wow. Sebenarnya kayaknya konyol kalau kita itu menyelamatkan yang lain, kemudian kita yang celaka gitu. Tetapi ternyata tidak celaka. Karena Gusti itu maha universal banget. Oke. Selanjutnya, Ki. Ada yang mengatakan Ki Galoh juga aktif dalam konservasi budaya dari akar rumput. Bagaimana awal mulanya menggerakkan kesadaran konservasi budaya ini, Ki? Silakan. Awalnya adalah cinta dulu. Kita cinta dulu pada budaya, kita cinta dulu pada apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Dan untuk cinta, ternyata yang kita lewati dulu adalah kenal. Kita kenal, dekat, kemudian mencintai. Dan di situ terbangun sesuatu. Sesuatu itu adalah semangat. Saya menganggap budaya itu adalah akar dari bangsa ini. Minimal kalau di lingkup terkecil adalah di suku Jawa adalah akar budaya itu sendiri. Jadi jangan sampai kita itu tercabut dari akar budaya. Karena kalau sampai kita tercabut dari akar budaya, maka bersiap-siaplah
pada suatu ketika, pada peradaban tertentu, kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas lagi. Ini awal yang kita lakukan. Dan kemudian kita bertemu dengan pasal-pasal yang ada, dengan Bondan dan lain-lain, kita sama-sama bergerak. Tapi tidak harus sama. Karena ada disiplin-disiplin sudut pandang, ada disiplin-disiplin teori yang berbeda, tetapi tujuannya adalah sama. Menumbuh kembangkan budaya itu kembali dengan cara, nah kalau dengan bahasa konservasi berarti kita harus melestarikan, menanam, kita mulai dari yang paling muda. Seperti yang mohon maaf yang saya lakukan di beberapa sanggar yang pernah ada keterlibatan saya itu lebih condong untuk merangkul anak-anak. Mengenalkan ini pada anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena pada hitungan umur, ini terlepas dari takdir ya. Nah, saudara, kalau takdir bayi iso mati. Kadang sing tuwek wawet banget gak mati-mati, ra modar-modar. Tapi dalam konsep umur lebih, yang berkesempatan hidup lebih panjang ini adalah yang muda. Kalau yang muda ini tidak ditanamkan mulai dini, sesulit apapun itu, maka ya wallahu alam kedepannya bagaimana. Itu yang kami lakukan untuk menghijaukan kembali, kalau kita mengambil konservasi ini adalah hutan, menghijaukan kembali, menanam jenis-jenis pohon tanpa merubah kultur pohon itu sendiri. Itu yang sudah kami lakukan. Monggo koreknya disulut dulu, korek rokoknya ya. Koreknya dinyalain, rokoknya yang disulut. Oke. Nah, Ki, apa yang hari-harinya di RRI di saluran budaya saya menyampaikan tentang keilmuan, tentang budaya ini dengan bahasa yang tidak tidak terlalu tinggi. Kadang-kadang tataran keningratan itu juga menghambat, Mas. Ya. Sehingga wong-wong itu sulit ya. Kita mendekatkan mereka dengan pola-pola yang sederhana. Tapi mereka ada tatarannya yang lebih tinggi. Nah, Ki Galoh, apa yang dilakukan kepada anak-anak? Ngajar apa kepada anak-anak? Yang saya lakukan adalah justru saya itu mengikuti mereka. Nah, yang suka bermain saya kenalkan dengan permainan, mulai dari jakpon, kemudian engklek, dan sebagainya yang mereka itu pada kekiniannya sudah tidak mengenal lagi, banyak yang sudah mengenal. Tapi ketika kita kenalkan lagi, maka mereka juga punya keasikan gitu loh. Karena mereka kenal polanya, mereka kenal cara bermainnya. Nah, di situ juga membangun kesinambungan hubungan sosial dan kekerabatan, mengikat jalinan emosional juga. Kemudian mengenalkan mereka dengan tari-tari, mulai dari tari kreasi, tari dolanan, hingga tari-tari yang pakem. Dan kami juga tidak menolak, tidak memarahi ketika mereka ingin gaya K-pop Korea atau gaya-gaya yang lain. Jadi saya lebih mengenalkan mereka, lebih mengikat dulu mereka dengan 3 tataran ilmu yang pernah saya kaji, yaitu dengan cara wirasa, dan wiramai. Ini konteks secara umum bukan pada tarian saja. Artinya wiraga mereka biar juga mengenal raganya sendiri, merasakan keberadaannya, kemudian bisa melakukan pola hidup yang berirama. Artinya berirama nanti biasanya pada tata krama, pada unggal-ungguh, dan seterusnya. Ini yang saya kenalkan kepada mereka, dan saya melibatkan. Saya tidak mencoba untuk menjaga jarak, saya guru. Atau kalau dalam seni lain saya adalah pengampu dan sebagainya. Tidak. Saya adalah mereka dan mereka adalah saya. Ini yang saya lakukan untuk kemudian membuka pintu dan mengetuk hati mereka untuk mau. Yang awalnya diajak ke punden, dilarang ini begini.
kita berikan penjelasan pelan-pelan dan pasti. Dan ini kita tidak menyembah pohon. Nah, kita membakar dupa ini akan lebih baik kadang-kadang dengan bahasa guyonan daripada kita nanti merawat hujan dengan membakar rumah seseorang, gitu aja. Dengan bahasa-bahasa yang enteng-enteng saja. Itu yang kita lakukan untuk mengenalkan mereka atau menanamkan pohon budaya ini pada lahan kejiwaan mereka. Nah, Ki Galuh melakukan ini kepada anak-anak siapa? Anak-anak lingkungan kampung, desa, atau bagaimana? Lebih saya utamakan pada lingkungan kampung. Lebih saya utamakan pada lingkungan kampung karena mereka harus lebih mengenal wilayah. Tetapi kami juga membuka lebar-lebar pada anak-anak yang mungkin bapak ibunya lebih condong untuk putra putrinya mengenal budaya, kemudian diantar ke sanggar. Nah, ini kita juga tidak memberikan semacam perbedaan. Semuanya kita tampung. Dari mana kalian, siapa kalian, ini kita lepas. Mari, aku yang ada ini kita lebur menjadi kami. Dan ya roto-roto abot-abot dikit, Mas. Jadi karena yang kita lakukan ini kalau lawang dihabiskan saja itu mungkin dari anak kampung ini yang ada 100 yang mau itu hanya 5-10 orang, apalagi kalau berbayar gitu. Nah, ini yang kita lakukan awal-awal. Itu lokasinya di mana, Ki Galuh? Lokasi? Lokasinya ada di Jalan Mojowangi, Desa Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kecamatan Surjo. Tepat di belakang Wihara Dhamma Dipa Arama. Oh, di Malang berarti. Ya, Batu ya, Batu. di kota wisata Batu. Ya. Oke. Konservasi demi konservasi yang sudah dilakukan Ki Galuh ya. Apakah sudah ada hasilnya, Ki? Apakah untuk diakui pemerintah atau untuk komunitas sendiri, Ki? Silakan. Hasil adalah hak wajib dari sebuah usaha. Hasil adalah hak wajib dari sebuah usaha. Kalau dikatakan berhasil, kita melihat dulu dari sudut pandang yang mana. Tapi dari sudut pandang yang paling sederhana untuk ukuran saya sendiri, ini sudah ada hasilnya. Karena dengan anak-anak sanggar, terus teman-teman yang ingin mengkaji tentang baik tentang apa ya, tentang Serat Centini, tentang Kidung Kuto ini semakin bertambah. Nah, semakin bertambah dan semakin bertambah. Ini kalau untuk pengakuan dari awal yang kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh leluhur, kita tidak harus butuh diakui siapapun. Diakui pemerintah, kemudian ya mohon maaf kadang-kadang banyak yang membangun sebuah sanggar hanya untuk sebuah bantuan. Mohon maaf, kami tidak ke sana arahnya. Kami tidak mengharap untuk mendapatkan reward bentuk ini, bukan ke sana. Percuma saja bila itu hanya untuk casing, hanya untuk tampilan. Karena hasil akhirnya pun nanti akan mengecewakan. Dan mohon maaf sekali, kenapa bukan saya tuh kok sombong, terus ya pekerjaannya itu hanya jagel, apalagi di musim-musim pandemi ini, teror itu sepi sekali. Kemudian alhamdulillah ada gantungan, saya adalah penyiar di salah satu radio milik negara di Malang, RRI Malang, dikhususkan di program saluran budaya. Nah, ini yang kemudian menjadi semacam aliran energi, di samping saya yakin Tuhan akan memberikan ini dengan cara Tuhan sendiri. Nah, ini saya lakukan. Jadi untuk pengakuan, jangankan pengakuan pemerintah, untuk pengakuan komunitas saja kami tidak. Karena pengakuan tidak harus diburu, tidak harus dicari. Karena kalau kita melihat, kalau nggak mengakui itu adalah bohong. Tetapi ya ini, semakin kita mengejar ke pengakuan, maka ini akan menjadi hambatan sebenarnya.
Karena konsep saya adalah bagaimana caranya menghidupkan budaya dan seni, bukan mencari hidup dari budaya dan seni itu sendiri. Jadi seperti orang menanam pohon, kita menanam pohon salak, biarkan salak ini hidup. Jangan kita mencari hidup dari salak ini. Karena salak ini sudah tahu diri kok. Dia akan berbuah dan buahnya tidak akan jauh-jauh dari pohon. Kecuali dicolong codot. Oke. Ada satu pertanyaan tadi agak slip tadi. Coba nanti saya ingat-ingat lagi. Yes. Tantangan konservasi budaya biasanya apa, Ki? Dan bagaimana melewati tantangan-tantangan ini? Misalnya tadi 100 anak yang ikut cuma 5, kadang-kadang juga nggak ada yang ikut. Nah, ini bagaimana melewati fase-fase ini, Ki? Untuk melewati tantangan, yang tantangan tentang perbedaan sudut pandang tadi sudah saya katakan, ibarat tembok kita harus menghindar, mencari celah, dan untuk melewati tantangan itu yang mungkin kita sudah punya sanggar, tapi yang datang tidak ada. Satu, istiqomah. Dan kita tidak berhenti untuk mensiarkan tentang budaya itu dengan cara-cara yang menarik, bukan dengan cara yang memaksa. Jadi kita menciptakan seperti sebuah paku yang dililit tembaga kemudian menjadi magnet. Biarkan mereka yang datang, walaupun satu. Dan jangan pernah marah ketika mereka pergi. Ini adalah daya tarik ketika saya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membuat takut. Jangan membuat takut. Tapi buatlah segan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pakai konsep itu seperti air mengalir. Kalau dalam filosofi Jawa dikatakan banyu mili. Apa yang ada ini kita bawa. Ketika tersangkut, ya biarin. Tetapi kita akan tetap mengalir dan mengalir. Nah, mengalir panjang kayak sebuah iklan pipa. Ini terus bergerak dan terus bergerak itu. Istiqomah. Ini kuncinya. Terus melepas keakuan. Ini yang sampai sekarang kadang-kadang rada sulit melepas keakuan. Karena mungkin kalau dari bahasa agama, dari kebudayaan hanya Siddhartha Gautama yang bisa, dari Kristiani hanya Yesus yang bisa, dan dari Islam hanya Rasulullah yang bisa. Yang kita bisa hanya meniru dari konsep-konsep beliau-beliau itu. Dan kebetulan di tempat saya ini dipupeng artinya dilingkupi oleh tiga agama besar ini, yang kemudian menjadi konsep kerukunan itu, sehingga ada semacam keasikan sendiri ketika kami melakukan itu. Dan ini juga yang membuat kemudahan dari sebuah tantangan ini adalah terima kasih banyak ini ibunya anak-anak ini selalu juga ikut ngomong. Jadi dari bapak ibu ya arek tak budget gitu. Artinya akhirnya seperti itu. Ya, saya udah menemukan pertanyaan saya. Oke, jadi ada berapa pengajar kalau di sanggar itu? Atau Ki Galuh sendirian? Atau ada remaja-remaja yang membantu, Ki? Awalnya saya sendiri, ya dibantu beberapa teman yang dulu juga satu perjuangan. Ketika kita awal-awal itu mereka ajak untuk bersama-sama, dan setelah beberapa siswa ini paham dengan tata kelola mengajar, tata kelola menari, tata kelola nembang, dan sebagainya, ini saya balik. Akhirnya mereka juga saya berikan kesempatan untuk mengajar adik-adiknya. Dan puji-puji hal ini tercapai. Hingga sekarang saya malah melepas. Nah, adik-adiknya ditata. Nah, kalau programnya ini pada saat-saat tertentu saja, kita yang akan kita datang untuk melibatkan diri hanya untuk mengobati kangen dan sebagainya.
Dan ini sudah mata rantainya ini sudah terbangun. Jadi awal-awal kalian bisa, nanti kalian ini harus mengajar, harus memberikan ilmunya. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang kita beri, maka tidak akan pernah berkurang dan semakin bertambah. Ini yang saya tanamkan kepada mereka. Sudah ada berapa adik-adik atau juga pengajar-pengajar remaja-remaja ini, Ki? Kalau yang menetap dari sistem pengajaran estafet dan siklus tadi itu sekitar 30 sampai 40 orang. Nah, Wow, tetapi yang datang dan pergi, misalkan dari sekolah ini, dari fakultas ini hampir setiap bulannya selalu ada rotasi. Nah, saya memang tidak pernah mengikat mereka. Apa yang kamu dapat secepatnya kamu tularkan, secepatnya kamu sambungkan, sebelum kamu sendiri lupa dan tak punya semangat. Ini yang saya inginkan, kesinambungan, menanamkan teori berkesinambungan kepada anak-anak. Oke. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis di chat atau nanti buka speaker. Oke, Ki Galuh, tadi saya dengar dari Mas Bondan bahwa Ki Galuh sedang melakukan atau mengerjakan satu proyek ya. Proyek apa itu, Ki? Saya sedang menyatakan sebentuk cita-cita sebenarnya. Ini bukan, kalau dibahasakan proyek, kayaknya nanti ada duitnya deh. Saya sedang membangun kembali, membuat replika, bukan membangun kembali, membuat replika prasasti Sangguran. Prasasti yang sangat spektakuler, yang konon katanya prasasti ini adalah prasasti putusan. Ini yang sedang kami lakukan, membongkar bahwa yang tertulis itu bukan putusan, tetapi sumpah. Jadi prasasti ini adalah peninggalan abad 9-10 ketika Empu Sindok atau Dyah Wawa ini ingin mengembangkan kembali atau membangun kembali peradaban Mataram di wilayah Bangwetan atau Jawa Timur yang diketahui sebagai tanah leluhur dari Empu Sindok. Beliau melihat satu daerah yang sangat berpotensi untuk mengembangkan tata kelola pendidikan, sosial, budaya, politik, dan tata kelola bernegara yang tempat ini mungkin menurut beliau ketika itu sangat-sangat mumpuni. Sehingga daerah ini diberikan satu hak istimewa, diberikan satu hak istimewa yang kemudian diberikan satu tanda dengan membangun batu pertulis atau prasasti Sangguran itu yang berisikan satu pemujaan kepada Tuhan, berisikan ucapan terima kasih, kemudian pemberian hadiah-hadiah, dan pemberian hadiah berupa kalau sekarang ya semacam daerah istimewa Yogyakarta gitu. Ini daerah ini tidak dipungut pajak, tetapi pajaknya dikembalikan kepada rakyat untuk dikelola. Di sana ada tata kelola kenegaraan yang bukan main. Jadi benar-benar apa yang dilakukan di sini adalah dari rakyat, yang sekarang dikatakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu terkelola di sini. Dari mulai tata kerukunan beragama, kemudian azas gotong royong dan saling menghormati, azas saling membutuhkan untuk membangun semacam cita-cita dengan mengumpulkan pasal-pasal kedisiplinan ilmu yang ada. Dan saya ingin ketika tahun 2012 keinginan itu terus. Dan baru sekitar 2 bulan berjalan ini kami mengerjakan itu, yang kemudian sekarang prasasti ini sudah terbangun sedemikian rupa, ya 90% sudah kita katakan jadi.
Prasasti ini yang Walaupun asli di kita mana, Ki? sendiri juga tidak tahu di mana kami harus meletakkan apanya, karena tempat. Ya, halo? Ya, silakan. Karena apa? Karena tempat apa, Ki? Nah, karena tempat asalnya juga masih dalam perdebatan. Ini tidak kami temukan ini. Walaupun di situ dijelaskan bahwa Sangguran itu ada di wilayah Ngandar, ya tempat saya saat ini. Nah, di situ kami juga berpijak pada kata Sangguran yang berarti sahangguran, tempat pemberhentian, beristirahat, dan kandat itu adalah berhenti. Nah, ini kami hanya mereka-reka sedemikian rupa. Kemudian maka terbuk dengan beberapa teman. Awalnya sih saya ingin buat dari foam. Nah, dari foam gitu aja yang kita arak keliling dengan semacam apa ya? Karena sekarang kan sedang menjamur untuk membangun desa wisata, festival ini. Saya inginnya membuat festival Sangguran waktu itu. Tapi ada seorang teman yang kemudian bahasanya ini menyakitkan banget gitu loh. Sampeannya kalau membuat prasasti dari foam, ketemu saya tak jejak IDW gitu. Ini saya kembalikan terus nih, ayo gawe tak ikan. Nah, prasasti ini sudah terbangun, terbentuk di 90% dan kita upayakan sedekat mungkin. Karena ya di sini kita juga tidak berani untuk kerusu. Karena yang kita bangun ini lebih tua dari yang membangun, yang membuat. Jadi ada semacam pendekatan sedikit, pendekatan apa ya, spiritual, bahkan untuk mencoba sebisa mungkin ini berkomunikasi dengan residu-residu yang tertinggal di sekitar kita. Nah, ini Ya, dengan materinya apa, Ki? Materinya kita buat dari semen. Jadi semacam kita ngerelis biasa itu awalnya. Kita buat rangka sedemikian rupa. Nah, nanti mungkin saya kirim gambar-gambarnya by WA. Ya, dari ini kemudian kita bangun sedemikian rupa. Nah, materinya dari semen. Kemudian kita menuliskannya itu kita melibatkan anak-anak atau adik-adik saya dari alumnus Universitas Negeri Malang dari bidang mereka masing-masing untuk mengkaji huruf-huruf yang ada. Karena secara real prasasti ini ada di Skotlandia. Untuk membawa pulang ke sini, nah, taruhlah segala bentuk diplomasi ini bisa, tetapi kan tidak ke tempat kami. Ini kan mesti ke museum. Nah, karena ini juga ke museumnya juga belum, berbagai macam mediasi dilakukan juga belum mendapat hasil. Akhirnya kami membuat ini. Barangkali saja dengan replika ini tertancap, yang asli nanti rindu untuk pulang ke negaranya. Dan tujuan yang paling penting, Mas Sutoyo adalah membongkar tulisan-tulisan dari berbagai media massa. Ketika prasasti ini dikatakan prasasti kutukan, maka akan membuat anak cucu pemilik dari prasasti ini ketakutan. Nah, ternyata di situ bukan kutukan kalau kita pahami, itu adalah aturan. Barang siapa berani melanggar tata cara kehidupan di tanah Sangguran secara khusus dan luasnya di bumi Mananjung, maka akan dikenakan hukuman bla 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 bla. Yang di situ tertulis banget, mengerikan memang. Benturkan kepalanya, keluarkan otak dirinya, cabik-cabik perutnya, keluarkan ususnya, basuh hatinya. Ini sebenarnya ajaran. Bukan terus kita melihat dari sumpah. Otak kiri kita untuk apa coba? Maksudnya kita keluarkan apa yang ada di otak kita ini dalam bentuk kenyataan. Dalam bentuk kreasi. Walaupun ketika kita bertindak atau berbuat, beraksi ini akan menimbulkan reaksi-reaksi, dan itulah kita. Kita bukan bangsa yang lemah. Cabik-cabik isi perutnya. Pilah-pilah, ada nggak di dalam usus ini barang haram? Yang mungkin hasil
mencuri baik secara pribadi atau mencuri secara berkelompok dan bergolongan, yang akhirnya kita kenal dengan bahasa korupsi dan sebagainya. Basuh hatimu, basuh hatimu, bersihkan dari segala bentuk pamrih dan sebagainya. Ini kalau tangkapan saya, itu bersih itu. Tetapi kemudian menurut cerita yang ada, dilalah kersane sing gawe urip, ternyata orang-orang yang berkomplot di dalam pemindahan prasasti ini mulai dari Batu hingga dibawa ke Pasuruan, Bangil, sampai ke beberapa negeri, Kalkuta dan sebagainya, India, sampai dengan ke rumahnya Mr. Stone yang ada di Swiss. Ini mulai Mr. Stone sendiri dan keluarganya, kemudian Raffles dan Bupati yang membantu Bupati Malang ketika tahun 1812 itu kalau tidak salah, Kanjeng Bupati Ronggolawe, ini juga tidak bisa melanjutkan jabatannya lagi, tidak bisa melanjutkan pengaruhnya lagi. Artinya selesai di situ. Bahkan ada yang bilang selesai sampai dengan 70 turunan. Inilah yang kemudian dikatakan bahwa prasasti ini adalah prasasti yang penuh kutukan. Nah, kalau saya berpikirnya malah keterbalikan. Ini aku keteraturan. Keteraturan yang harus dijalani, keteraturan yang harus dipatuhi. Karena kalau kita tidak patuh, maka akan kita mendapat hukuman. Bukankah Tuhan sendiri dalam menata keteraturan juga ada hukuman-hukuman? Sebenarnya bukan hukuman sih ya, karena Tuhan Maha Pengasih, bukan Maha Penghukum. Tapi ini konsekuensi dari perbuatan kita. Ketika kita tidak patuh lagi kepada aturannya. Ini yang sedang kami lakukan, dengan harapan kita bisa membiaskan bentuk tata kelola yang dulu pernah menghantarkan Empu Sindok untuk mencapai kejayaannya kembali di era Kahuripan dengan Raja Prabu Erlangga yang notabene adalah cucu menantunya. Sebetulnya prasasti itu asalnya dari mana, Ki? Asalnya dari wilayah Sangguran yang diyakini adalah Binyandat itu sendiri, dan di tempatnya tidak jauh atau di seputar yang sekarang dikenal dengan Wihara Dhamma Dipa Arama. Tetapi zaman dulunya ketika saya masih kecil, tempat itu menyebutnya adalah Sanggar. Oh, oke. Okay. Jadi ya di situ adalah titik berkumpul untuk melakukan pemujaan dari masyarakat sekitar yang konon ketika orang Jawa belum ada agama, yang kemudian Hindu lebur menjadi Hindu Jawi Wisnu, Buddha lebur menjadi Buddha Jawi Wisnu, tempat persembahannya adalah disebut dengan Sanggar Pamujan itu. Berarti memang tempatnya ada di Ngandat berarti ya? Iya. Oke, dan sebetulnya kami sendiri. Sebetulnya apakah ada batu bekasnya tempat prasasti? Biasanya kalau setiap prasasti kan ada atau base-nya ya? Tahan itu ya. Iya, tataannya itu. Ada. Cuman tidak tahu di kedalaman berapa. Ada. Seharusnya ada, cuman tidak tahu di kedalaman berapa karena area itu sekarang menjadi area pertanian dan dimiliki sudah pribadi. Tapi ketika ini berawal dari peristiwa 2 tahun yang lalu, ketika kami terus Mas Bondan dan kawan-kawan ini mengajarkan acara Jamasan Pusaka yang kemudian dilanjutkan dengan Siti Koro Soko dan Siti Koro Sinden. Artinya Siti Koro ini mengembalikan fungsi dari keris dan punden ini pada kekunoannya, pada fungsi awalnya atau pada saat sang empu ini membuat. Nah, di situ putra Mas Bondan yang waktu itu dia masih jalan kecil. Ini memang saya pengennya adalah mencari jalan ini yang belum, mohon maaf, belum bermimpi basah. Jadi Jokone di tenanan. Ini merasa mendalam di atas seperti telaga.
Dan ini saya kaitkan dengan mimpi dari ibunya anak-anak yang memang dalam mimpinya itu melihat tempat itu adalah telaga dan dalam banget. Dan mungkin ini terpuruk gitu loh. Karena memang sekarang kontur tanahnya itu adalah apa yang ngarani dalam bahasa saya katakan lendut, berlumpur. Di mana itu? Tidak tahu kedalamannya. Di mana itu Iya. lokasinya, Ki? Di orang-orang di tempat kami menyebutnya di Punden Mbah Parminah. Nah ini di area yang itu tempatnya berlumpur dan tempat itu sekarang kami bangun sebagai tempat untuk peletakan replika prasasti ini. Oke. Jadi sekarang ini dalam keadaan terpisah. Lingganya kita bangun di Punden, sementara prasastinya ada di wilayah Desa Pesanggerahan di depan Balai Kota Mongkani. Inginnya kami sih nanti semoga saja pandemi ini juga cepat selesai, peraturan pembatasan kegiatan masyarakat ini juga cepat selesai, sehingga kami bisa mengarak prasasti ini dan meletakkan di tempat yang sudah kami rencanakan. Kepentingannya bukan untuk mendapat, mohon maaf, pengakuan tadi, tetapi mutlak untuk menyambungkan edukasi kebudayaan, tata kelola hidup berbudaya yang sempat terputus. Dan kita kembalikan jejaknya, barangkali saja nanti ada yang bertanya, apa sih prasasti Sangguran? Jadi ini akan menjadi sebuah media gitu aja. Wow, wow. Cita-cita besar, Ki. Mohon doanya. Pasti. Pak Bondan nanti Ini saya diundang loh, Pak, kalau ada dengan tujuan. Ki Galoh dan Pak Ya. Bondan nanti tolong saya diundang kalau ada arak-arakan itu. Saya harus jadi saksi sejarah ini. Sekalian ini saya undang, rencananya ini akan kita lakukan pada tanggal 21 Februari. 21 Februari. Yang unik, ini awalnya adalah tanggal 24 Januari. Tapi tiba-tiba ada peraturan yang batasannya ini hanya 1 hari. 25. Ada apa ini? Ternyata punya usut. Ini KWDW golek bingung mana mas? Bingung mana Pak D? Ya kita diam saja. Karena barang ini bukan barang main-main. Pasti ada dayanya, pasti ada kekuatannya, pasti ada energinya. Pasti nanti memilih. Di dalam melalui apa ya? Saya itu tiba-tiba nyeletuk. Gitu. Pertanyaannya ini sampai menimbulkan tawa. Karena saya ulang sampai 3 kali. Ini yang dicatat teman-teman. Saya bertanya minggu pon itu di nopo. Nah, ini sampai 3 kali. Yang kedua ini pikirannya saya dagel karena memang saya juga bekerja sebagai dagelan, diberikan kemampuan untuk melawat. Aku serius minggu pon itu di nopo. Lihatlah. Akhirnya mereka menjawab, minggu pon hari penanaman prasasti. Jawaban mereka saya. Dan dilalah tanggalnya dan bulan. Tanggalnya kalau kita lihat unik. 2102, tahunnya 2021. Nah, semoga ini ada sesuatu pesan yang disampaikan. Dan rencana ngarak-arakannya ini kita mulai dari tanggal 18 yang kebetulan adalah Kamis Kliwon malam Jumat Legi itu sendiri. Kemudian kita semayamkan di balai desa itu hari Sabtu 1 hari. Nah minggu ponnya kita nanti akan menanam. Saya sangat bersyukur kalau Mas Joyo bersepakat teman-teman nanti juga ikut terlibat pada ya barangkali saja ini jadi sebentuk peristiwa yang patut dan layak dikenang. Wow, saya sampai termenung ini. Oke, terima kasih Ki Galoh atas waktunya, atas sharing pengalamannya. Oke, terima kasih. Matur nuwun, nggih. Matur nuwun. Selamat malam, selamat beristirahat.